Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, udah banyak requestan yang masuk. Belakangan banyak yang minta dibahas Sui ya, dari Bliwayan Mido minta dibahas Sui Ji. Oke, kita akan bahas Sui hari ini. Terus dari Rauna minta dibahas juga Sui. Ini juga Bang Rafli Ramadan minta dibahas. Sui Bli, oke kita akan bahas Sui ya. Padahal Sui kita udah pernah bahas di tanggal 9 November kemarin. Ya kurang lebih 2 minggu lalu lah kita bahas secara sentimen, news, dan juga pergerakan harganya. Dan udah banjir requestan lagi. Tapi video kali ini aku akan coba kerucutkan ke dalam sebuah pembahasan Sui Solana Killer. Sui adalah Solana Killer yang memang belakangan ini cukup banyak muncul di permukaan ya, di media-media banyak yang membicarakan kalau Sui ini lagi performanya bagus-bagus banget. Aplikasi DEX, DeFi, kemudian juga NFT, terus juga meme token banyak sekali dibangun di jaringan Sui. Bahkan aku sendiri garap airdrop di Telegram, itu banyak airdrop yang menggunakan Sui sebagai blockchain-nya. Jadi ini bakalan sangat menarik. Apakah Sui akan menjadi Solana killer seperti yang dikatakan banyak media? Oke, kita akan bahas langsung hari ini yaitu Sui dan juga Solana. Tapi kita kayaknya bahas Solana dulu ya. Sebelumnya aku mau informasikan di Get.io saat ini ada Go4 ya. Ini adalah game on Forge yang mana saat ini sedang memberikan kesempatan untuk teman-teman mendapatkan reward staking, teman-teman. Jadi khusus bagi teman-teman yang staking GT token dan juga Go4 token, teman-teman bisa mendapatkan APR 0,65% ya. Ini waktunya sampai 12 hari ke depan. Jadi masih ada kesempatan bagi teman-teman yang pengen ikutan bisa langsung daftar Get.io dan cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan bahas si Solana. Solana hari ini diperdagangkan di kisaran level 4 juta rupiah, di mana kemarin Solana bisa mencapai all time high baru ya. Dan ya masih belum terlalu jauh sih sama all time high sebelumnya, tapi overall ini menjadi good point teman-teman. Sebab Solana ini rebound setelah kejatuhan yang cukup dalam waktu Black Swan kemarin, di mana FTX, Alameda Research yang mana merupakan salah satu investor di belakang dari project Solana ini collapse ya, dan itu menimbulkan impact kepada harga Solana yang mengalami drop sangat-sangat parah. Tapi ternyata di tahun 2023 Solana rebound dan bahkan bisa mencapai all time high. Ada berita apa aja tentang Solana? Kenapa bisa sehebat itu, seheroik itu pergerakannya? Oke, yang pertama, shocking, Solana coin price hit new all time high. Kalau kita lihat dari beritanya, sebenarnya faktor yang mempengaruhi kenapa Solana bisa mengalami lonjakan kenaikan harga ya semenjak kemarin FTX jatuh ya, teman-teman, di tahun 2022 itu disebabkan karena meningkat pesatnya perkembangan dari Solana, khususnya di meme token dan juga DeFi. Ya, Solana ini dulu terkenal karena pengembangan project NFT-nya. Mungkin teman-teman ada yang ikutan uh, Authors ya, teman-teman. Aku lupa tulisannya gimana. Nah, ini kita pernah bikin sih video kurang lebih 3 tahun lalu. Ada Solana gratis dari campaign Voter Author. Nah, ini terkenal banget dulu 3 tahun lalu kita dapat airdrop lumayan banyak. Ini aku pas baru-baru bikin YouTube. Ya, kita pernah bahas dulu. Ini ketika 3 tahun lalu ya, itu ketika jaringan Solana sangat-sangat luar biasa. Waktu itu Solana digaungkan sebagai Ethereum killer karena memang benar-benar pembangunan jaringan di Solana itu benar-benar pesat. Waktu itu NFT lagi rame-ramenya. Waktu COVID ya, teman-teman. Orang-orang membicarakan NFT, Metaverse. Makanya kemarin itu ada Gozali Everyday ya kan. Ya itulah, zamannya NFT itu, teman-teman. Di Ethereum punya platform namanya OpenSea yang rame banget. Dan Solana nggak mau ketinggalan waktu itu. Dia juga bikin platform apa namanya NFT mereka, NFT marketplaces, dan waktu itu adopsi Solana benar-benar luar biasa gitu. Aku kebetulan juga dapat cuan waktu itu ya dari Solana airdrop itu, dan ya saat ini Solana bisa dibilang kembali menunjukkan impressive
perkembangan ya yang menurut saya ini mengarah ke poin yang sangat bagus. Selain itu juga ada berita tentang regulasi, yaitu Ketua SEC Gary Gensler kemarin sudah mengumumkan resign di Januari. Solana kan dikatakan sebagai sekuritas kemarin. Itu. Gary Gensler mundur, Solana rise up. Benar-benar berkembang luar biasa banget pergerakan harganya. Belum lagi kalau kita bicara tentang meme token. Banyak banget meme token yang juga dibikin di jaringan Solana. Ini berarti peningkatan jumlah token Sol yang harus di-hold ya oleh pengembang-pengembang ini juga mengalami tren kenaikan. Itu. Jadi beberapa faktor tersebut mendukung Solana mengalami rally. Apalagi di tahun 2025, ini rumor ya teman-teman, belum belum kejadian, belum mendapatkan approval. Solana ini akan diluncurkan produk ETF-nya oleh beberapa hedge fund. Jadi ini menyusul Ethereum ETF yang memang sudah mendapatkan approval sebelumnya. Solana ETF adalah narasi besar di tahun 2025. Kita nggak tahu apakah bakalan di-approve atau nggak, tapi yang pasti harganya sudah mulai rally saat ini dan ini adalah poin bagus untuk Solana. Itu, Solana di beberapa kesempatan ada kerjasama kayak dengan Velo, dia membangun Universe Hybrid Perpetual DEX untuk pengembangan ya lebih besar lagi Solana dengan berbagai jaringan blockchain. Terus di Mesari juga sudah meluncurkan Solana Portal. Ini adalah semacam website yang membantu kita bisa mendapatkan berita-berita terupdate tentang Solana. Kayak ini berita contohnya ada Solana Variable Build. Seperti apa sih perkembangan dari Solana dari segi developernya. Terus juga dia ada kerjasama dengan Sky on Solana. By the way, Sky ini projectnya MakerDAO yang udah rebranding menjadi Sky. Terus juga kemarin dia ada listing di Robinhood ya, bersama dengan PP, XRP, Cardano yang memang menyambut baik berita kemunduran dari Gary Gensler. Sebab koin-koin tersebut kemarin sempat di-delisting dari Robinhood karena dianggap sekuritas. Itu, jadi dia udah balik lagi listing di sana, sehingga adopsinya Solana bisa makin besar. Selain itu juga ada Solana masuk ke Coinbase 50 Index. Ini adalah 50 koin yang dianggap punya fundamental bagus oleh Coinbase. Solana salah satu yang punya jumlah yang cukup besar dalam portfolio dari Coinbase 50 Index tersebut. Tuh, jadi berbagai macam sentimen bagus untuk Solana bikin harganya growth. Kalau kita lihat juga dari alamat terakhir yang aktif di jaringan Solana itu sudah mencapai 153 juta. Which is ini sangat impresif, sangat impulsif, eksponensial, luar biasa banget. Jadi nggak heran kalau teman-teman melihat pergerakan Solana, menurut saya secara price action itu kayak sulit untuk dipercaya. Yang harus teman-teman note adalah Solana unlimited supply. Supply-nya tidak terbatas. Jadi saat ini supply totalnya ada di 588 juta. Sementara yang beredar adalah di 474 juta token Sol. Tapi belakangan sih aku perhatikan reward staking untuk Solana makin lama makin diturunkan ya. Ini memberikan impact kalau koin ini nggak akan seinflasi seperti dahulu. Kalau dulu itu staking Solana lumayan gede PR-nya, bisa sampai 15% lah, sampai 20%. Tapi kalau sekarang cuma paling 3% ya kalau nggak salah di Binance. Itu, untuk token unlock, dia murni hanya untuk staker aja, jadi nggak akan ada token unlock yang gede-gede banget ke depannya. Kalau kita perhatikan secara price action, ini Solana saya bilang heroic sih. Kayak sulit buat dipercaya gitu teman-teman. Tapi ya ini kenyataan. Saya sendiri sempat sangkut di Solana di 150 dolar. Hari ini udah 250 dolar. Udah cuan teman-teman. Jadi kalian bisa lihat ya pergerakan Solana di awal peluncurannya itu lumayan impulsif. Waktu itu memang bull run, bagus banget pergerakan Solana yang sebelumnya hanya di 1 dolar bisa rally sampai 240-an dolar di all time high-nya waktu itu. Waktu itu ini adalah fase bull run ya, di mana rame banget metaverse, NFT dan lain sebagainya. Sebelum akhirnya ada kejatuhan dari FTX. Kejatuhan dari FTX bikin harga Solana nyungsep parah sampai kisaran 8,8 dolar waktu itu bottomnya. Bayangin teman-teman punya koin ada di 254 dolar turun menjadi 8 dolar. Itu kayak apa ya perasaannya. Jadi parah banget. Saya waktu itu punya Solana di kisaran 150.
dolar, teman-teman. Parah banget, nyungsep sampai sana, sampai saya udah, ya udah dah, pasrahin aja dah Solana nih, kayaknya udah nggak ada harapan. Ternyata di tahun 2022 bulan Januari ya, Solana bottom, harganya sempat melonjak naik sampai 22 dolar. Ya, di 22 itu dia sideways panjang lah, tektokan naik ke 25, turun lagi ke 18-17 dolar, sampai akhirnya mulai pulih gitu. Solana grow up lumayan bagus, lumayan tinggi, bahkan sampai all time high-nya saat ini. Jadi Solana udah sedikit melewati all time high sebelumnya. Tapi kalau kita lihat dari bigger picture-nya, sebenarnya Solana ini masih ketahan gitu. Volume smart money Solana udah mulai muncul sejak Oktober 2022 kemarin. Bener nggak sih? 2022 atau 2023? Oh, smart money-nya muncul di 2023. Jadi memang ketika pergerakannya bullish dan sampai sekarang masih tetap stay. Volume perdagangannya bagus. Kita punya point of view yang cukup bagus untuk Solana ke depan. Sepertinya bakalan bisa tembus all time high di sini untuk melanjutkan tren kenaikan. Secara weekly time frame, pergerakan dari Solana lumayan bagus. Sementara dia sudah breakout dari triangle di sini. Breakout, ya udah kita tinggal tunggu aja kemana Solana mengarah ke all time high-nya. Kita nggak tahu level target, ya karena biasanya kita pakai target dari resistance and support. Ya, saat ini kalau dia sudah breakout dari level 250 dolar, ya let the profit run, teman-teman. Jadi biarin aja profitnya naik. Kita bisa dibilang nggak punya plafon lagi nih yang menghalangi Solana. Jadi udah terbang aja ke awan, ke bulan, teman-teman. Tapi untuk saat ini posisi saya masih hold untuk Solana, belum saya jual. Saya ingin melihat ya, Solana bisa tembus ke 300 atau ya mungkin bisa ke 400 dolar maybe, who knows. Teman-teman, tapi yang pasti sekarang trennya sangat-sangat bullish, sangat-sangat positif untuk Solana. Mungkin momentum yang bagus untuk Solana adalah ketika Solana ETF di approve. Waktu itu mungkin kita taking profit aja kali ya, karena spekulasinya pasti udah rame banget sekarang, teman-teman. Orang-orang beli mengantisipasi adanya Solana ETF, ya ketika news muncul mungkin baru akan ada aksi jual gitu. Jadi kalau dari saya, point of view untuk Solana secara jangka menengah bakalan positif ya, sampai nanti narasi dari Solana ETF di approve. By the way, Solana juga sekarang nggak ada error-error ya. Kalau dulu kan dia sering shutdown tuh, teman-teman. Sekarang udah nggak ada shutdown lagi. Jadi bener-bener udah mulai stabil jaringan dari Solana. Bagus developernya ya. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Solana saat ini di time frame daily, belum ada indikasi pembalikan arah. Paling kita cuma concern terhadap koreksi. Ya, korektif pergerakan yang mungkin terjadi pada Solana. Amit-amit kalau Solana turun, level support kuatnya itu baru ada di kisaran 200 dolar. Agak jauh sih, teman-teman. Ini baru ada level support kuat. Kalau teman-teman ada masuk di kisaran 250, ya siap-siap aja sih. Siap-siap, semoga sih nggak ada dump ya, nggak ada crash parah. Tapi kalau andai kata hal tersebut terjadi, itu masih terbilang normal. Karena Solana ini udah bisa dibilang naik sangat tinggi. Jadi kalau dia ada koreksi sedalam itu, ya mungkin aja. Tapi kalau dari saya sendiri melihat perspektifnya tren masih bagus. Ya, dari candle belum ada pembalikan arah, dari smart money juga masih oke. Paling yang kita sedikit waspadai adalah MACD yang ancang-ancang mau dead cross. Itu jadi ya saat ini ya masih positif sih, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari jangka waktu pendek di time frame 4 jam, structure dari Solana ini agak korektif. Ya, di sini dia udah ada kecenderungan membentuk yang namanya higher low baru. Jadi kemungkinan pergerakannya bisa akan dibawa korektif. Tapi apakah dia koreksi ke 200 dolar? Belum tentu sih. Mungkin ada beberapa area level support kuat yang bisa menahan Solana ya. Cuman level support terdekatnya itu baru ada di kisaran 230. Dan itu pun juga bukan level support kuat. Jadi ekspektasinya kalau Solana koreksi turun ke 230 ya oke, mungkin kita bisa lihat ada pantulan balik ya dari Solana dan bisa melanjutkan rally. Saya nggak cukup yakin sih Solana bisa ke 200 dolar lagi. Jadi mungkin 230 dia bakalan ketahan. Cuma ya itu bukan level support kuat sebenarnya. Tapi ya lihat aja lah kemana Solana ke depan. Kalau saya sih nggak terlalu banyak mikirin ya. Saya masih hold Solana, projectnya bagus. Bahkan sebuah project yang memang sudah sempat crash,
sudah sempat nyungsep ke $8 kemarin, bisa rebound lagi ke $200. Itu kan menunjukkan bahwa banyak investor yang sangat percaya sama Solana, sehingga mereka mau beli. Gitu, jadi ya sebuah sentimen bagus sebenarnya. Oke, kita akan bahas si SUI kali ya. SUI hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp54.000 ya. Pergerakan SUI overall sudah menembus all time high-nya. Bagus, secara project memang terbilang project yang bisa dibilang lagi hype belakangan ini. Gitu. Lalu ada berita apa aja dari SUI? SUI belakangan ini di-endorse sama Grayscale. Ya, SUI di-endorse Grayscale. Ini Grayscale bikin postingan, SUI memperkenalkan transaksi yang disponsori dan juga berpotensi menghilangkan kebutuhan pengguna untuk membayar biaya gas. Artinya biaya gasnya murah dalam setiap transaksi. Menurut saya cukup make sense, sebab Grayscale sudah meluncurkan Grayscale SUI Trust. Ini adalah produknya Grayscale, ETF ya. ETF yang kedepannya sih masih menunggu keputusan dari SEC seperti apa, apakah mendapatkan approval atau enggak. Tapi yang pasti produknya ini sudah diluncurkan. Ini mungkin mirip kayak Ethereum ETF kemarin ya. Ketika di-approve justru malah goyang harganya teman-teman. Yaitu jadi ada endorse dari salah satu hedge fund Grayscale. Selain itu juga FunEgg dikabarkan launching untuk exchange trade SUI ya, meluncurkan penawaran SUI yang bisa diperdagangkan di bursa di Eropa. Jadi kayaknya FunEgg melihat potensi nih kalau SUI ini punya hype yang belakangan ini sangat-sangat tinggi sehingga menarik untuk dicoba dites di market Eropa. Selain itu juga SUI Foundation baru saja menjalin kerjasama dengan Franklin Templeton Digital Asset. Ya, jadi salah satu perusahaan manajer investasi yang sangat besar juga saat ini sudah berinvestasi dan menjadikan SUI sebagai partner mereka. Ini berhubungan untuk memudahkan yang namanya transaksi dari Franklin, teman-teman. Itu. Jadi sebagai salah satu jaringan layer 1, SUI bisa dibilang jaringan yang sangat-sangat potensial, teman-teman. Sangat-sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi diketahui memang si Franklin Templeton ini memang sudah invest sejak awal di SUI. Jadi dia berencana untuk invest lebih besar lagi terkait dengan project dan juga ekosistem yang ada di jaringan SUI. Tuh. Itu sih teman-teman. Jadi ada banyak sekali berita yang bagus untuk SUI. Cuman kalau teman-teman ikutin 22 November kemarin SUI ada error ya. Jaringannya nge-freeze, jaringannya kayak kasusnya Solana dulu sih. Solana dulu juga suka shutdown, teman-teman. Nah, kemarin SUI itu ada gangguan ya, jaringannya ditutup selama 2 jam karena memang ada masalah bugs gitu sih katanya. Terus dari developernya sendiri bereaksi cepat menghadapi hal tersebut. Komunitas developernya segera memperbaiki jaringannya sehingga setelah 2 jam tersebut jaringan SUI sudah kembali normal dan ada upgrade yang dilakukan oleh developernya supaya untuk jangan sampai terjadi lagi hal tersebut. Jadi ini udah mirip-mirip nih seperti Solana, teman-teman. Jadi Solana juga dulu gitu ya. Coba teman-teman pikir. Jadi SUI ini dia meluncurkan perangkat terbarunya yaitu SUI Play. Teman-teman pasti tahu perangkat yang bisa dipakai main game yang terkoneksi dengan blockchain itu ya, yang rame banget dipopulerkan sejak bulan Oktober kemarin oleh SUI di jaringan di halaman Twitternya. Jadi mirip seperti Solana yang meluncurkan handphone Solana Saga. Android berbasiskan blockchain Solana. Mirip. Kemudian juga SUI ini banyak melisting meme token. Saat ini beberapa meme token baru dikembangkan. Kalau yang ikut airdrop di Telegram itu banyak sekali project-project yang running di jaringan SUI. Selain itu juga ada banyak di app, decentralized app yang ada di jaringan SUI juga. Jadi salah satu yang menyebabkan kenapa SUI ini dianggap sebagai Solana killer. Platform DeFi-nya sangat-sangat besar ya, teman-teman, saat ini udah banyak banget. Kemudian top wallet-nya juga cukup banyak juga yang kerjasama dengan jaringan SUI. Lalu NFT marketplaces mereka juga nggak mau ketinggalan. Jadi setelah melihat sebegitunya perkembangan dari SUI ke depan, menurut saya cukup wajar kalau mereka kemarin ada masalah di jaringannya. Mungkin transaksi yang terlalu banyak ya bikin
ya jaringannya cenderung lemot, bahkan nge-freeze. Ibaratnya sebuah jalan raya yang dipenuhi oleh banyak kendaraan, sehingga macet. Nah, itu kira-kira gambaran terhadap jaringan dari Sui waktu itu. Dan sekarang udah diperbaiki. Semoga sih kedepannya nggak ada masalah-masalah yang serupa. Itu, sisanya sih teman-teman bisa nonton di video kita ya yang di tanggal 9 November kemarin pembahasan tentang Sui. Aku nggak banyak kasih apa namanya pengulangan lagi berita-beritanya. Teman-teman bisa tonton aja pembahasan kita terakhir sama Sui untuk berita yang mungkin aku nggak sampaikan di video ini. Nah, sekarang kita bahas Sui dari sudut pandang Solana Killer. Sui saat ini bisa dibilang sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, all time high di kisaran 3,4 dolar. Luar biasa banget, volume perdagangan Sui sangat bagus, kemudian juga dari smart money-nya Sui terbilang sangat bullish. Ya, terakhir kali kita bahas Sui waktu dia inverse head and shoulders. Breakout dari 1,2 dolar, rally ke 2,3. Udah sih sebenarnya tercapai target kita ya waktu itu. Nah, ternyata Sui justru naik makin kencang, naik makin tinggi. Dia breakout dari level target kenaikan kita di 2,4 dolar, ditembusnya dan naik sampai 3,4. Dan saat ini pergerakan dari Sui cenderung korektif. Udah mulai koreksi-koreksi wajar setelah kenaikan yang sangat tinggi. Dilihat dari volume agak sedikit turun, smart money-nya masih bagus, MACD udah dead cross, ada indikasi memang koreksi terjadi pada Sui. Tapi kalau kita bicara tentang price action, ini masih sangat bagus. Sui belum menunjukkan indikasi pembalikan arah. Artinya proses penurunan yang terjadi ini kemungkinan cuma koreksi wajar saja. Before nanti kita bisa melihat peluang Sui untuk entah itu dia sideways dulu, and then rally, atau langsung bisa bounce back naik. Gitu. Jadi kalau dari perspektif saya sih selama Sui nggak kena masalah aja, nggak ada banyak error, harusnya masih sangat-sangat bagus untuk movement-nya. Saya sedikit agak wanti-wanti tentang narasi Solana Killer pada Sui. Ya, karena hal tersebut bisa mendorong banyak orang yang FOMO. Kenapa begitu? Kalau kita perhatikan dari riwayat Solana sebelumnya, Solana juga sama. Dia dulu dikatakan Ethereum killer, dipuji-puji segala macam sampai akhirnya bubble, sampai akhirnya udah ibaratnya balon menggelembung terlalu besar dan akhirnya pecah. Teman-teman, Alameda Research runtuh, Solana waktu itu drop juga. Nah, Sui saat ini sedang mengalami proses yang sama. Itu. Semua orang membicarakan Sui, Sui bagus, Sui ini dan lain sebagainya. Harganya rally dan kemungkinan ketika terakhir fase bull run ini mungkin Sui juga akan sudah bubble. Aku sendiri nggak bisa targetin ya Sui sampai level mana. Maksudnya bisa naik sampai harga berapa. Aku sendiri nggak bisa targetin itu. Tapi aku cuma wanti-wanti bagi teman-teman yang berencana untuk hold Sui jangka panjang, agaknya harus mikirin untuk cari exit plan. Taking profit lah. At least ya tahun 2025 nanti. Teman-teman udah harus out dari projectnya. Itu. Tapi ini masih panjang ya. Jadi kita masih di November 2024. Andai kata nanti 2025 coba teman-teman balik lagi ke video ini ya, siapa tahu teman-teman bisa menemukan gambaran besarnya. Karena saya melihat Sui juga bakalan bubble kok. Pasti dia kemungkinan besar ya akan bernasib serupa juga ketika fase bear market sudah dimulai. Jadi kalau menurut saya 2026 2027 itu adalah fase bear market untuk market kripto. Setelah itu mungkin 2027 akhir atau 2028 awal Bitcoin akan mulai menemukan bottom dan kemungkinan akan rally lagi dan market kemungkinan bakalan kembali growth gitu. Saya nggak pengen aja teman-teman nanti bernasib sama kayak Solana dulu. Jujur, hold dari harga 150 dolar, melihat koin kita turun sampai 8 dolar itu nggak enak banget. Beneran nggak enak banget. Jadi daripada teman-teman mengalami hal serupa ya, jadi jangan lupa untuk exit plan-nya. Ya masih lama lah 2025. Kalau untuk jangka pendek ya itu sih paling koreksi-koreksi jangka pendek aja. So far masih aman-aman aja untuk Sui saat ini. Kemudian di time frame 4 jam juga dia udah mulai kehilangan smart money-nya. Jadi ya potensially masih bakalan lanjut koreksi sih teman-teman. Jangan FOMO dah dengan posisi seperti ini ya.
Tunggu aja Sui bisa koreksi sampai kisaran $2,4. Andai kata dia turun ke level tersebut, teman-teman bisa pungut balik barangnya. Kemudian area $3 juga ada area support yang berpotensi menjadi level support Sui ya. Gitu. Jadi support kuatnya di 2,4, support terdekat ada di 2,9 sampai $3 something. Gitu. Jadi saya masih punya perspektif bagus untuk Sui jangka pendek. Kemungkinan masih bakalan bisa growth up, teman-teman, mencapai all time high yang baru. Oke, gitu aja buat pembahasan Solana dan Sui. Semoga bisa bermanfaat. Jadi, apakah Sui adalah Solana killer? Tulis pendapat kamu di kolom komentar channel YouTube ini. Kita ada komunitas juga di Telegram bagi teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre. Makasih.